Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam Minggu Transfigurasi hari ini, Minggu 11 Februari 2024, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Elia diangkat ke surga. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu. Diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu. Diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar. Namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyakkannya menjadi 2 bagian. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan karena kebaikannya kita kembali dapat beribadah di rumahnya yang kudus ini di GMI Anugerah Medan, Jalan Madung Lubis nomor 3. Setelah kita boleh melewati berbagai pelayanan tugas baik
pelayanan misi, keluarga, gereja dan masyarakat. Walau ada yang berduka, ada yang berbahagia, kita boleh lewati semuanya. Sudah 2 minggu kita berpisah dengan Amang Robert Panggabean, dan hari ini kita akan melaksanakan penghiburan nanti bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya keluarga besar Panggabean Tambunan diberi kekuatan menghadapi dan menerima perpisahan karena kematian ini. Juga kita terus mendukung dalam doa orang-orang yang kita kasih yang sakit, yang sedang berobat, khususnya yang Inang Nyonya Sombing Burusianturi di Pineng. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada tim dokter, para medis untuk mendiagnosa dan memberi pemulihan kesembuhan bagi Inang itu, sehingga keluarga dan kita semua bersuka cita. Dan pada minggu ini kita akan memasuki minggu transfigurasi. Minggu transfigurasi adalah sebuah minggu di mana akan ada peristiwa, kalau dalam Alkitab nanti Yesus naik ke sebuah gunung transfigurasi namanya, dan di situ dia bertemu dengan Musa dan Elia, dan itu disebut dengan minggu di mana Yesus dimuliakan. Dan transfigurasi artinya terjadi perubahan bentuk, perubahan wajah. Dalam bahasa Latin itu berarti ketika para murid termasuk Petrus, Yohanes dan Yakobus tatkala melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, wajah Yesus itu berubah. Dan itulah yang disebut dengan transfigurasi. Tapi dalam iman Kristen, minggu transfigurasi itu adalah minggu di mana Kristus mengalami transformasi yang luar biasa, dan itu Yesus dimuliakan di Golgot, di bukit, dan itu akan menjadi kekuatan kepada kita bahwa Yesus itu punya otoritas ilahi. Dan dengan demikian kita meyakini Yesus adalah orang yang punya kekuatan ilahi. Dan makanya nanti dalam teks khotbah di minggu transfigurasi itu biasanya dikatakan, dengarkanlah dia. Siapa? Dia yang punya otoritas ilahi. Dan pada minggu ini, dalam minggu transfigurasi, kita akan membahas tentang Elia dan Elisa. Ini 2 tokoh dalam perjanjian lama yang membentuk iman karakter orang-orang yang beriman kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Karena kedua tokoh ini menjadi penting karena Musa adalah pemimpin yang hebat yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Kemudian Elia adalah manusia yang tidak mengalami kematian tetapi naik ke surga dengan kereta kuda api, dengan awan yang sekonyong-konyong yang tidak dilihat oleh Elisa. Tiba-tiba datang kereta menyambar dia dan memisahkan dia dengan Elia. Itulah kisah hari ini. Jadi peristiwa transfigurasi dimuliakan. Jadi Elia dimuliakan dengan cara dia naik ke surga, dan Elisa nanti akan dimuliakan dengan terjadinya transformasi kenabian dari Elia ke Elisa. Inilah minggu transfigurasi ini. Dan tokoh ini akan kita bahas satu persatu. Kalau Elia itu adalah tokoh yang paling kuat dan dihormati di sepanjang sejarah Israel. Karena apa? Dia adalah tokoh nabi yang berani menyatakan kebenaran, menegakkan keadilan, dan mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Walau beberapa minggu yang lalu kita telah bahas, dia diancam nyawanya oleh Izebel, istrinya Raja Ahab. Dia ketakutan menghadapi ancaman itu. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, sekiranya Tuhan matikanlah aku. Itu soal karena ketakutannya atas ancaman itu. Karena dia menyatakan kebenaran, keadilan di tengah kerajaan yang jolim. Di tengah kerajaan yang menyembah Baal, yang menyembah ilah-ilah lain. Itu Elia. Dia disebut dengan nabi yang memberikan suara-suara nabiah yang sangat menentang keras kebijakan pemerintah atau kerajaan saat itu. Baru penggantinya ialah Elisa. Elisa ini lebih lembut daripada Elia. Dia tidak sekeras
setegas atau sekeras atau suara kenabiannya dibanding Elia. Elisa ini lebih pada pendekatan yang lebih soft, lebih ramah, lebih sopan dibanding Elia. Tetapi dia juga menjadi tokoh yang luar biasa, yang menjadikan mujizat-mujizat yang menyaingi bahkan menyamai yang dilakukan oleh Elia. Inilah dua tokoh, sehingga nanti Elia dan Elisa menjadi tokoh penting yang akan kita bahas dalam minggu transfigurasi ini. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, apa faktor atau alasan sehingga Elia naik ke surga atau dimuliakan atau mengalami transfigurasi tadi, mengalami perubahan bentuk? Dia Elia yang secara fisik di bumi tiba-tiba berubah bentuk, tidak kelihatan, naik ke surga. Mengapa? Apa yang menyebabkan Elia bisa terangkat ke surga tanpa melalui kematian? Pertama, itu karena kehendak Allah. Jadi Elia naik ke surga itu otoritas murni, hak prerogatif Tuhan yang memberikan Elia kesempatan naik ke surga tanpa mengalami kematian. Itu yang pertama, faktornya, alasannya. Mengapa Elia itu? Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan iman, sikap, tingkah, laku, karakter Elia yang telah dia nyatakan selama hidupnya. Bahkan dia sudah pernah saya katakan tadi, mengatakan, Tuhan sekiranya engkau mencabut nyawaku. Ketakutannya, kekhawatirannya terhadap ancaman hidupnya karena menyatakan kebenaran. Ini yang kita lihat. Jadi kehendak Allah lah yang menjadikan dia naik ke surga tanpa kematian. Apakah kita pun bisa berharap begitu? Bisa. Kita punya harapan ketika datang Yesus kali kedua ke dunia ini. Yang pertama dihukum siapa? Orang yang hidup, bukan orang yang mati. Jadi ketika tiba-tiba Tuhan datang sekarang ke bumi ini, dia menghakimi orang yang hidup. Nah, kalau dia menemukan kita beriman yang setia, orang yang sekelas sekaliber Elia, maka kita naik ke surga tanpa kematian. Itu disebut dengan rapture, pengangkatan. Karenanya kalau kita rindu seperti Elia, persiapkan diri kita menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran, menyampaikan suara-suara kebenaran, dan jangan takut mati. Sehingga ketika Tuhan datang tiba-tiba, datang kali kedua, dia menemukan kita menjadi orang yang setia, yang menyatakan kebenaran, yang tidak takut dalam rangka menyatakan kebenaran, maka saat itu kita diangkat ke surga. Baru yang kedua yang dihakimi ialah orang yang mati. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan datang sekarang, dia lihat kita bukan setia, penakut, jadi kita tidak diangkat. Mungkin akan masuk ke bagian yang lain dari surga. Itu yang pertama, karena kehendak Tuhan. Yang kedua, karena pengabdian Elia yang setia tadi. Kendati dia mengalami kesulitan, tantangan, rintangan dalam rangka menyatakan kebenaran, dia tetap setia. Setia belum tentu tidak takut. Setia, dia mengalami ketakutan. Saya katakan tadi, dia hampir meminta Tuhan mematikan dia karena takutnya dia menghadapi tantangan itu. Tetapi di tengah ketakutan, di tengah ancaman, dia tetap setia. Jadi kata kuncinya setia. Jadi apa faktor yang membuat Elia diangkat? Karena dia memiliki pengabdian yang setia. Soal setia ini memang menjadi persoalan dalam kehidupan beriman. Ada banyak orang beriman kalah karena banyak hal, faktor X yang membuat dia tidak setia sama imannya, sama Tuhannya. Kalau pemuda biasa karena pasangan, ya, baik karena kegantengan atau karena jabatan, karena faktor lain, akhirnya dia tidak setia. Orang yang sudah punya jabatan bisa saja tidak setia karena karir, atau karena tekanan, atau karena situasi. Banyak sekali faktor yang membuat kita tidak setia. Tetapi Elia tetap setia kendati akan mengalami ancaman kematian.
Itu yang kedua. Yang ketiga sebagai pembelajaran bagi Elisa. Jadi pengangkatan Elia itu sebagai pembelajaran bagi Elisa bahwa Elia akan naik ke surga dan persiapkan dirimu menggantikan Elia. Jadi Elisa itu diberi contoh teladan untuk bisa menggantikan Elia menjadi nabi. Jadi pengangkatan Elia ke surga adalah sebagai pembelajaran bagi Elisa. Jadi kalau kita ada pergantian, maka itu sebagai proses pembelajaran estafet kepada yang lain. Ini yang ketiga. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah proses pembelajaran. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua kita akan mengalami kematian atau mengalami periode. Jadi kalau sudah periode selesai, kita harus ganti. Kita harus gantian dengan orang lain. Nah, jadi Elia sudah habis masanya, dia harus diangkat Tuhan ke sorga, maka itu waktunya bagi Elisa melanjutkan tugas kenabian Elia. Ini faktornya. Sehingga Elisa itu akan dipersiapkan menjadi pengganti Elia sebagai nabi. Kalau kita ambil contoh di jemaat kita hari ini dengan berpulangnya amang kita LS Robert Panggabean, terjadilah estafet kepemimpinan di GMI Jalan Madong nomor 3 itu. Itu berarti sudah ada regenerasi kepemimpinan. Tidak bisa kita tolak kepergian amang Panggabean. Kita rindu dia melanjutkan tugas kepemimpinan ini, tapi karena waktu Tuhan telah tiba, kita harus menerima keputusan itu. Maka akan ada pengganti beliau yang akan meneruskan pelayanan di GMI Anugerah ini. Demikian juga Elisa. Elisa berkali-kali mengatakan, kalau kita baca teks tadi, disinilah kamu, kata Elia. Aku akan pergi ke Betel, ke Yeriko, ke Yordan. Apa kata Elisa? Demi Tuhan dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi harus berpisah. Bahkan Elia berkata, apa yang kau inginkan dariku, supaya kuberikan kepadamu. Kalau dalam terjemahan lama itu, terjemahan baru 1, dikatakan itu, berikanlah 2 rohmu kepadaku. Tapi kalau dalam teks yang baru sekarang, berikanlah kuasamu kepadaku. Lalu apa yang dikatakan Elia? Boleh, permintaan ini sangat sulit dan sukar. Boleh. Jika engkau melihat aku pergi, maka engkau akan dapat kuasa itu. Terjadi transformasi tadi, pergantian peralihan. Tapi jika tidak, engkau tidak dapat. Dan ketika mereka berjalan berdua bercakap-cakap, dengan tiba-tiba kereta datang. Lalu dia berkata, bapakku, bapakku. Langsung dia tangkap jubahnya Elia. Dan berarti dia dapat peralihan kuasa dari Elia ke Elisa. Jadi perpisahan itu perlu menangkap sesuatu yang berkenan untuk dilanjutkan. Jadi perpisahan kita dengan amang Panggabean harus kita tangkap apa yang menjadi pemikiran amang Panggabean, visi-visi misinya untuk membangun gereja ini supaya terjadi kelanjutan perjalanan gereja ke masa depan. Ini penting. Sehingga kita tidak terputus, tetapi kita melanjutkan. Akhirnya Elisa, dia mungkin tidak sadar telah terjadi transformasi permintaannya kepadanya. Ketika dia pulang, apa yang dia lakukan? Kalau kita baca ayat 13 nanti seterusnya, pakaian Elia yang dia dapat itu, dia gulung dan dia pukul ke air itu. Sebenarnya itu kecewa dia. Mengapa pergi si Elia meninggalkan aku? Tetapi dengan dia pukul jubah itu ke air itu, apa yang terjadi? Maka air itu juga terbelah. Seperti Elia membelah air itu. Dan dia sadar dia telah punya kuasa. Ini yang ketiga. Sehingga jangan takut bahwa
Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, perpisahan itu pasti, tapi kelanjutan pelayanan juga pasti. Karena ada kuasa Tuhan yang akan kita terima melanjutkan pelayanan ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, sebagai penghormatan kepada Elia. Jadi Tuhan mengangkat Elia karena Tuhan menghormati pengorbanan, kesetiaan, jerih payah daripada Elia selama dia bertugas sebagai nabi. Jadi kita pun di dunia ini, selama kita menjadi manusia yang melayani Tuhan, Tuhan akan menghargai perbuatan-perbuatan kita. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan 1 gelas air minum pun jika kita beri kepada hambanya, Tuhan catat di surga segelas air putih. Apalagi kalau kita berikan hidup kita, totalitas hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan menghargai kita. Maka berilah yang terbaik untuk Tuhan supaya Tuhan menghargai hidup kita. Ini 4 faktor mengapa Elia diangkat ke surga. Karena Tuhan menghargai Elia. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara Elia dan Elisa. Perbedaan yang pertama soal pemanggilan mereka berdua. Pemanggilan Elia tidak dijelaskan bagaimana, tetapi pemanggilan Elisa karena dia sedang berjalan di ladang, lalu Elia memanggil dia untuk ikut bersamanya menjadi murid Elia. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, pola pelayanan dan mujizat. Mujizat yang dilakukan Elia itu mujizat yang spektakuler. Itu yang dilakukan Elia. Misalnya membawa hujan, memisahkan air, dan membawa api dari langit. Itu mujizat yang spektakuler yang dilakukan oleh Elia. Tetapi kalau Elisa, mujizat yang dilakukan ialah mujizat yang lebih kecil, yang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menyembuhkan orang sakit, lalu menghidupkan orang mati, membuat minyak bertambah. Itu yang dia kerjakan, artinya lebih biasa dibanding Elia. Itu di dalam soal pelayanan dan mujizat. Dan terakhir soal kepribadian. Kepribadian Elia itu adalah kepribadian sosok yang keras dalam menyatakan kebenaran. Tetapi Elisa sosok yang lebih lembut, karakter yang lebih sopan dalam menyatakan kebenaran. Jadi dua nabi ini berbeda karakter. Tetapi walau berbeda karakter, kedua nabi ini adalah nabi yang dihormati dalam perjalanan sejarah Israel. Pertanyaan kita yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu transfigurasi ini? Yang pertama, kita harus setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang akan dimuliakan Tuhan. Jadi setialah sampai akhirnya, maka kita akan mendapat mahkota kehidupan. Itu di Wahyu dikatakan, setialah sampai akhir. Ada yang mengatakan setialah sampai mati, maka engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai akhir, percaya kepada Yesus, walau kadang kita sakit, kita gagal, kita menderita, tapi tetap setia sampai akhir, mereka lah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Karena itu kita harus melihat transfigurasi itu, minggu transfigurasi hari ini, kita pun akan dimuliakan. Di dalam Alkitab dikatakan begini, kita akan dibangkitkan bersama Yesus, dibangkitkan dan akan bersama-sama Yesus di surga kekekalan. Jadi kemuliaan kita tergantung kepada kesetiaan kita pada akhir kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tergantung pada kuasa Allah. Pergantian dari Elia menjadi Elisa sebagai nabi itu karena kuasa Allah. Kalau Elia mengatakan, jika engkau melihat aku, maka engkau akan mendapat apa yang kau minta. Maka kuasa Allah nyata kepada Elisa karena dia melihat Elia naik ke surga. Kita pun harus begitu. Ketika kita hendak dimuliakan, maka
berjaga-jagalah. Kuasa Allah itu akan nyata kepada kita ketika kita berjaga-jaga. Banyak ilustrasi yang dibuat dalam Alkitab. Perempuan yang bijak dan tidak bijak. Mereka berjaga-jaga, menyediakan buli minyaknya, ditambah di dalam bulinya. Daripada perempuan yang biasa hanya buli dalam minyak dalam bulinya. Habis minyaknya, ketika datang mempelai, mereka pergi beli minyak. Ternyata pintu sudah ditutup. Itu artinya transfer kuasa, melanjutkan kuasa hanya kepada orang yang berjaga-jaga. Jadi kalau dikatakan bergantunglah pada kuasa Tuhan, maka siapkan diri kita untuk menanti kapan dia datang, kapan dia mengangkat kita dari bumi ini. Yang ketiga, kita akan mengalami pewarisan pemuritan. Naiknya Elia ke sorga akan menjadi murid baru melanjutkan kepemimpinannya. Kita pun sebagai orang tua akan mewariskan iman kepada generasi berikutnya, kepada anak kita. Kalau kita sebagai orang tua tidak menjadi contoh, tidak menjadi orang yang akan layak dijadikan contoh, maka generasi kita tidak akan menjadi generasi yang unggul. Maka kita pun harus seperti Elia, orang yang unggul. Maka ketika transfer kepada Elisa unggul, maka siapapun pengganti dari orang-orang yang unggul akan tetap menjadi unggul. Ini yang terjadi. Pewarisan iman dari kita sebagai orang tua kepada anak kita. Kita harus pertama menjadi orang tua yang unggul dalam iman. Orang tua yang setia dalam ibadah, setia dalam iman, setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Maka otomatis anak kita pun akan menjadi orang yang setia melayani Tuhan, orang yang setia dalam beriman, orang yang berkualitas unggul. Yang terakhir, kesetiaan mengejar panggilan. Jadi Elisa berkali-kali dikatakan oleh Elia, tinggallah di sini, aku akan pergi ke Betel. Dia tetap ikut ke Betel. Lalu datang para nabi mengatakan, engkau tidak tahu bahwa Tuhanmu hari ini akan diangkat. Ya, saya tahu, diamlah. Dia pun sebenarnya ragu. Kok tinggallah aku nanti di sini? Dikatakan lagi, tinggallah di sini sebab aku akan ke Yeriko. Lalu yang ketiga, tinggallah di sini sebab aku akan ke Yordan. Tetapi Elisa tidak mau tinggal. Karena apa? Dia setia mencari panggilannya. Jadi kita pun begitu. Jangan tinggalkan ibadah di gereja GMI ini. Karena Tuhan memanggil kita. Supaya apa? Kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak setia mendengar panggilan Tuhan, tadi suaramu ku dengar, memanggil diriku, maka kita bukanlah orang yang dimuliakan. Maka setialah mendengar panggilan Tuhan. Walau dilarang, tapi teruslah mendengar suara panggilan Tuhan itu. Karena suara Tuhan terus menerus memanggil kita. Maka kita harus berkata, ya Tuhan, ini aku siap untuk Engkau utus. Inilah kehidupan kita dalam merayakan Minggu Transfigurasi ini. Dan terakhir sekali, kita juga dipanggil Tuhan tanggal 14 Februari untuk menjatuhkan pilihan kita, membawa negara ini menjadi negara yang unggul, negara yang memiliki kapasitas yang lebih besar, yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Maka transformasi kepemimpinan, estafet kepemimpinan itu dari orang yang unggul kepada orang yang unggul. Jadi kitalah yang memilih dengan hati nurani yang terdalam, memilih yang terbaik dari yang baik. Baik itu calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, calon pilkada, pemimpin kepala daerah nanti bulan September yang akan datang. Tetapi kita harus memberi yang terbaik untuk nusa dan bangsa. Jangan golput, karena golput itu memberi kebebasan bagi orang memakai hak kita dengan cara salah. Tapi ketika kita memilih dengan baik, menyalurkan aspirasi kita dengan baik pada pilihan yang tepat,
maka kita sedang memberi kepemimpinan ini kepada orang yang tepat, membawa bangsa menuju bangsa yang adil dan makmur. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam minggu transfigurasi ini kami hendak mengalami pemuliaan seperti Yesus dimuliakan di bukit pemuliaan, dan demikian juga Elia telah dimuliakan melalui kenaikannya ke surga dan perpisahannya dengan Elisa, membuat suatu proses pembelajaran soal pewarisan kepemimpinan di dunia ini. Kami yakin bahwa Elia dan Elisa adalah tokoh yang menjadi inspirasi bagi kami dalam rangka melayani Tuhan. Ada tokoh yang akan berpisah dari kami, akan menggantikannya Tuhan telah siapkan. Elia naik ke surga, Elisa menggantikannya sebagai nabi, melanjutkan pelayanan. Pada minggu ini kami mengalami banyak peristiwa duka. Karena itu kami mohon Tuhan, perpisahan kami dengan Amang LS Robert Panggabean tidak akan membuat kami berlama-lama berduka, karena Tuhan akan menyediakan penggantinya untuk meneruskan pelayanan di gerejamu ini hingga akhirnya. Tuhan, hiburkanlah kami yang berduka, khususnya keluarga Panggabean Tambunan, sehingga mereka dipulihkan, dihiburkan oleh Tuhan, bahwa perpisahan kematian memang benar menyakitkan, tetapi kematian adalah jalan menuju surga kekekalan. Karena itu berilah mereka kekuatan dalam menjalani kehidupan dengan tanpa Amang terkasih. Berkati orang-orang yang kami kasihi, yang terus berjuang untuk memperoleh kesembuhan, yang sakit baik di rumah dan di rumah sakit, yang dirawat baik keluarga maupun di rumah sakit. Tuhan berkatilah. Khususnya buat Inang Nyonya Sombing Burusian Turi, berilah keyakinan kepada Inang ini bahwa Tuhan menyertai dia dalam proses penantian pemulihan kesehatannya di Pineng. Berkati para dokter tim medis yang merawat, bahkan yang mendiagnosa penyakitnya dan memberikan penanganan yang terbaik, dan melaluinya Tuhan memberi kesembuhan. Sehingga kami semua keluarga dan warga jemaat Tuhan berbahagia atas kesembuhan Inang ini kembali ke Medan dan keluarga. Terima kasih Bapak, dan kami juga memohon proses pilkada, pilpres, pilihan caleg yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Tuhan, berilah kami keyakinan bahwa pilihan kami adalah pilihan yang terbaik untuk membawa bangsa ini menuju bangsa yang lebih baik, lebih bermartabat, sehingga bangsa kami dipimpin oleh pemimpin yang terbaik dari pilihan-pilihan kami, seluruh rakyat Indonesia. Berkati seluruh rakyat Indonesia untuk datang ke TPS dan menjatuhkan pilihannya kepada orang-orang yang dianggap mampu memimpin negara ini. Jauhkanlah dari kami perpecahan pasca penghitungan dari hasil pemilihan calon presiden dan wakil presiden ini. Tapi kami menerima hasil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara kami. Usai masa pemilihan ini, kami boleh bersatu padu kembali untuk melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar mengabulkannya. Karena kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.